Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi Sistem Informasi Perpustakaan dengan berbasis web atau disebut dengan e-perpus. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Darujata Kakamarda dengan NIM 3 digit terakhir 044. Selanjutnya ada Ilham Bahri Albi dengan NIM 3 digit 059. Dan saya sendiri Nisa Nur Soliha dengan NIM 3 digit terakhir 066. Nah, di sini ada materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian dari e-perpus. Yang kedua ada tujuan dari e-perpus. Yang ketiga ada pembahasan. Dan yang keempat ada kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian dari e-perpus. Pada saat ini, seluruh data mengenai proses pengolahan data administrasi perpustakaan belum memiliki suatu sistem informasi manajemen yang baik. Semua hal dari pendataan, peminjaman, atau pengembalian buku hingga pembuatan laporan administrasi perpustakaan masih dilakukan secara manual. Hal tersebut sering mengakibatkan hasil yang kurang teliti dan memakan waktu yang lama. Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka akan dibuat sistem informasi perpustakaan yang dapat memberikan kemudahan terhadap pengguna dan membuat fitur-fitur untuk memenuhi kebutuhan petugas perpustakaan. Nah, di sini e-perpus sendiri adalah sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis website yang ditujukan kepada guru dan siswa untuk memudahkan dalam mencari e-book, mempercepat proses penyelesaian pekerjaan bagian perpustakaan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, serta dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik kepada para siswa. Yang kedua ada tujuan dari e-perpus. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk menyusun sebuah sistem informasi perpustakaan yang berbasis website secara sistematis, terstruktur, dan terarah, sehingga dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem manual yang digunakan saat ini. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi perpustakaan, diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian pekerjaan bagian perpustakaan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, serta dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik kepada para siswa. Yang ketiga, dengan adanya sistem informasi perpustakaan diharapkan dapat memudahkan guru maupun siswa untuk mencari e-book. Yang ketiga ada pembahasan dari e-book. Yang pertama ada halaman login. Di sini halaman login merupakan halaman pertama yang muncul. Sebelum mengakses halaman dashboard dan fitur perpustakaan, maka user diharuskan login ke akun terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada gambar login untuk bisa mengakses ke dashboard. Next. Nah, selanjutnya ada halaman dashboard. Setelah berhasil login ke akun yang ada, maka user akan diarahkan menuju ke halaman dashboard yang berisi informasi jumlah buku, jumlah anggota, jumlah transaksi, dan jumlah riwayat. Nah, di bawah ini sudah ada gambarnya, dashboard, ada buku, anggota, transaksi, riwayat. Next.
Selanjutnya, yang ketiga ada halaman buku. Nah, di halaman buku ini terdapat fitur untuk menambah buku baru, menghapus, dan mencari buku yang ada. Next. Selanjutnya ada halaman anggota. Di halaman anggota ini terdapat fitur untuk menambah siswa baru, menghapus, dan mencari siswa yang ada. Nah, di gambar di bawah ini sudah ada daftar anggota. Next. Selanjutnya ada halaman transaksi. Di halaman transaksi ini, halaman anggota terdapat fitur untuk menambah transaksi baru, menghapus, dan mencari transaksi yang ada. Selanjutnya, halaman riwayat peminjaman. Pada halaman riwayat peminjaman ini, terdapat tabel yang berisi data riwayat peminjaman yang telah diisi pada halaman transaksi. Nah, di gambar di bawah ini sudah ada riwayat peminjaman. Ada nama, NIM buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Next. Selanjutnya ada halaman laporan. Halaman laporan terdapat fitur untuk mengekspor PDF dan mengekspor data buku dan transaksi yang telah ditambahkan dan disimpan pada database. Next. Dari perancangan dan keterangan informasi pembuatan web dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, web e-perpus tersebut dapat memudahkan guru maupun siswa untuk mencari e-book. Yang kedua, untuk menyusun sebuah sistem informasi perpustakaan yang berbasis website secara sistematis, terstruktur, dan terarah sehingga dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem manual yang digunakan saat ini. Yang ketiga, dengan adanya sistem informasi perpustakaan diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian pekerjaan bagian perpustakaan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, serta dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik kepada para siswa. Dan yang keempat, menunjang kelancaran aktivitas pembelajaran. Nah, sekian penjelasan PPT dari saya. Selanjutnya, untuk web dan codingan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demo dari aplikasi website e-perpus ini. Di sini pada project ini, pada Visual Studio Code-nya kita sebelum itu mengetikkan PHP Artisan Server. Nah, setelah itu akan muncul di browser seperti tampilan untuk loginnya. Nah, pertama di sini saya akan login sebagai admin gmail.com dengan password admin 123. Nah, pada login sebagai admin ini, di sini terdapat beberapa fitur yaitu dashboard, anggota, transaksi, riwayat, dan laporan. Nah, pada dashboard ini terdapat tampilan jumlah buku, jumlah anggota, jumlah transaksi, serta jumlah riwayat. Kemudian pada sidebar ini terdapat fitur. Di sini admin dapat menambahkan buku. Hasil ditambahkan. Di sini juga terdapat fitur untuk pencarian bukunya. Selanjutnya untuk sidebar berikutnya di sini terdapat fitur anggota. Di sini admin dapat menambahkan anggota.
Saya coba masukkan data. Saya tambahkan. Di sini juga terdapat fitur pencarian sama seperti di buku. Kemudian transaksi di sini admin dapat menambahkan transaksi kan tim mahasiswa di buku. Ya, tanggal pinjam dan tanggal kembali transaksi ditambahkan. Selanjutnya di sini juga terdapat fitur pencarian dengan memasukkan kode transaksinya. Lalu terdapat fitur riwayat. Di sini admin dapat melihat riwayat peminjaman seperti ini. Kemudian fitur selanjutnya adalah laporan. Di sini admin dapat mencetak laporan anggota dan transaksi. Nah, pada laporan ini terdapat dua pilihan, yaitu cetak laporan buku serta laporan transaksi dalam bentuk PDF maupun Excel. Saya coba exportnya. Itu seperti ini untuk laporannya. Selanjutnya untuk laporan bentuk Excel. Seperti ini. Selanjutnya di sini untuk laporan transaksi PDF. Seperti ini. Berikut untuk Excel. Selanjutnya di sini saya akan melakukan login sebagai user. Pada login sebagai user di sini hanya terdapat beberapa menu, yaitu dashboard, transaksi, riwayat serta laporan. Pada dashboard di sini juga sama, terdapat tampilan jumlah buku, jumlah anggota, jumlah transaksi serta jumlah riwayat. Di sini juga dapat melakukan transaksi, melihat riwayat serta dapat mencetak laporan. Seperti itu saja dari saya untuk demo dari website Liverpool ini. Untuk selanjutnya pada penjelasan codingan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ilham Mahyalpi, saya di sini akan menjelaskan tentang kode-kodenya. Untuk yang pertama ada file anggota controller. Bisa dibuka. Di file anggota controller ini dapat fungsi file yang untuk halaman anggota controller seperti fungsi index, create, terus fungsi ke bawah lagi, fungsi store, terus ada fungsi show untuk menampilkan, ada fungsi edit untuk mengedit, terus ada fungsi update untuk mengupdate data ke database, terus ada fungsi destroy untuk menghapus data, terus ada fungsi search untuk mencari data anggota database. Lalu buku controller PHP. Tidak jauh berbeda dengan anggota controller, yaitu isinya tentang fungsi laravel,
halaman buku, yaitu fungsi index, create, store untuk mengirimkan data ke database. Terus ada fungsi selanjutnya bawah. Terus ada fungsi show, ada fungsi edit, terus ada fungsi update, terus ada fungsi destroy, dan fungsi find untuk mencari buku dan sebagainya. Selanjutnya dashboard controller. Dashboard controller. Dashboard controller sama seperti anggota maupun buku controller, yaitu dapat fungsi index, yaitu untuk menampilkan datanya. Transaksi pinjam. Oke, bisa dibuka. Isi fungsi Laravel untuk halaman history atau halaman riwayat itu dapat fungsi update, destroy, dan fungsi show all, yaitu untuk menampilkan semua data riwayat. Selanjutnya ke laporan controller PHP. Bisa dibuka, Kakak. Tak jauh berbeda dengan file controller lainnya di atas kan, yaitu isinya fungsi Laravel untuk halaman laporan, dapat fungsi index, fungsi buku PDF untuk mengekspor PDF, ada fungsi buku Excel untuk mengekspor ke Excel, terus ada fungsi transaksi PDF, mengekspor transaksi ke PDF, terus selanjutnya transaksi Excel untuk mengekspor transaksi ke Excel. Selanjutnya kita ke petugas controller, transaksi controller. Ini untuk petugas, ini transaksi. Untuk transaksi sama seperti lainnya, yaitu fungsi Laravel yang isinya fungsi index, create, store. Untuk halaman transaksi. Selanjutnya kita ke migration, terus ada fungsi show dan lain-lain. Migration ini ada fungsi untuk membuat tabel di database. Buat tabel user, yaitu terdiri dari kolom nama, email, password, level, dan lain-lain. Timestamp. Terus selanjutnya kita ke buku tabel, create buku tabel. Ini untuk yaitu membuat tabel database, yaitu dapat kolom ID, judul, ISBN, nulis, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, deskripsi, lokasi, hak, dan gambar, timestamp. Selanjutnya ke anggota, create anggota. Ini berisi tentang, yaitu seperti sama yang tadi, yaitu untuk membuat tabel di database, dapat kolom ID, nama, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, pria atau wanita, dan user ID. Terus ada transaksi. Bisa dibuka, Kakak. Sama seperti sebelumnya, yaitu untuk membuat tabel transaksi di database, yaitu ada kolom ID, kode transaksi, tanggal pinjam, tanggal kembali, status pinjam atau kembali, keterangan, anggota ID, buku ID, dan user ID, timestamp. Selanjutnya ke laporan, create laporan. Create laporan ini untuk menyambungkan antara laporan dengan ID, yaitu laporan ada ID dan timestamp. Kita kolom ID dan timestamp. Selanjutnya kita ke view. View anggota. Di anggota dapat indeks. Indeks ini terdiri dari HTML, CSS,
Bootstrap untuk menampilkan tampilan halaman anggota. Selanjutnya ke buku. Ini sama seperti tadi. Ini untuk terdiri dari HTML, CSS, Bootstrap untuk menampilkan halaman indeks. Selanjutnya laporan. Ini berisi HTML dan CSS Bootstrap untuk menampilkan halaman laporan. Selanjutnya riwayat. Isi HTML, CSS Bootstrap untuk menampilkan halaman riwayat. Terus data transaksi di indeks PHP ini untuk menampilkan terdiri dari HTML, CSS, Bootstrap untuk menampilkan halaman transaksi. Sekarang kita ke web PHP. Ini terdiri diisi rute, yaitu untuk rute web, tiap webnya, halamannya, dapat rutenya untuk mengarah mana. Selanjutnya ke YNV. Ini diisi untuk menyambungkan ke database dan tentang web menunggak. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.